Halo semua, kami dari Universitas Budi Luhur, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya dengan Emma Hindrani Rahayu, perwakilan dari kelompok 2 dalam mata kuliah Penganggaran Perusahaan. Inilah anggota kami. Rekan saya yang pertama dengan Dinda Cynthia, diikuti dengan Entin Sehartini, dan yang terakhir Rosa Salsabila. Berikut ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai anggaran perusahaan. Anggaran perusahaan meliputi pengertian, yang kedua, fungsi, lanjut dengan jenis anggaran. Kemudian peran anggaran, serta kelebihan, berikut dengan kelemahan. Dan yang terakhir, langkah penyusunan. Mengenai pengertian itu sendiri, anggaran merupakan suatu alat untuk perencanaan dan pengawasan operasi dalam suatu organisasi laba, di mana tingkat formalitas suatu budget tergantung besar kecilnya perusahaan. Dan untuk fungsi anggaran, sebagai alat perencanaan atau planning tool, alat pengendalian atau control tool, yang ketiga sebagai alat kebijakan fiskal atau fiscal tool, yang keempat sebagai alat koordinasi dan komunikasi atau coordination and communication tool. Dan yang terakhir, fungsi anggaran ialah sebagai alat penilaian kerja atau performance measurement tool. Lanjut dengan jenis-jenis anggaran. Yang pertama, anggaran penjualan. Anggaran ini dibuat untuk memprediksi penjualan di masa depan. Anggaran produksi berisi tentang semua rencana unit perusahaan yang akan diproduksi selama periode anggaran. Yang ketiga, anggaran biaya produksi. Anggaran ini biasanya berisi mengenai perencanaan biaya pemasaran dan anggaran biaya administrasi. Yang keempat, anggaran biaya bahan baku. Anggaran ini sangat diperlukan dalam proses produksi dan berisi segala hal perencanaan mengenai bahan baku yang menyatakan suatu kuantitas bahan baku beserta satuan uang. Yang kelima, anggaran biaya tenaga kerja langsung. Anggaran ini biasanya mengenai prediksi tentang biaya tenaga kerja selama satu periode anggaran. Yang keenam, anggaran overhead pabrik. Anggaran ini berisi mengenai perencanaan biaya overhead pabrik selama periode anggaran. Yang ketujuh, anggaran persediaan. Anggaran persediaan biasanya memuat semua hal mengenai persediaan dalam periode tertentu. Yang kedelapan, anggaran program. Anggaran program ini berisi mengenai seluruh anggaran operasional atau kegiatan perusahaan berdasarkan semua program utama perusahaan. Yang kesembilan, anggaran pertanggungjawaban. Anggaran ini berisi tentang anggaran operasional atau aktivitas perusahaan yang disusun berdasarkan pusat pertanggungjawaban dalam suatu perusahaan.
Yang ke-10 ialah anggaran pengeluaran modal. Anggaran ini berisi mengenai prediksi perubahan aktiva tetap suatu perusahaan selama periode tertentu. Yang ke-11 anggaran kas. Anggaran kas berisi mengenai estimasi sumber dan penggunaan kas dalam periode waktu tertentu. Lanjut dengan anggaran laba rugi. Anggaran ini yang disusun berdasarkan anggaran operasi ini mengandung prediksi laba atau rugi perusahaan selama jangka waktu tertentu. Ke-13, anggaran neraca. Anggaran ini mengenai rencana posisi keuangan atau aktiva, utang, dan modal perusahaan di awal dan di akhir periode. Dan yang terakhir, anggaran posisi keuangan. Anggaran terakhir yang harus dimiliki perusahaan adalah anggaran posisi keuangan. Lanjut dengan peran anggaran bagi perusahaan. Yang pertama, sebagai perencanaan. Terutama kegiatan yang berhubungan dengan investasi, kebutuhan finansial, tingkat persediaan, fasilitas produksi, pembelian, penjualan, iklan atau promosi, pengembangan produk, ekspansi, dan lain-lain. Yang kedua, sebagai koordinasi. Membantu mengkoordinasikan faktor manusia dengan perusahaan. Hal ini berkaitan dengan tujuan jangka panjang yang akan dilakukan perusahaan. Yang terakhir berperan sebagai pengawasan, mengawasi kegiatan-kegiatan dan pengeluaran-pengeluaran. Tujuan utama dari perencanaan adalah memilih kegiatan yang paling menguntungkan. Lanjut dengan kelebihan dan kelemahan. Ada 3 poin kelebihan. Yang pertama, dapat menciptakan peluang untuk memilih rencana yang paling menguntungkan. Kedua, diperlukan analisis yang sangat teliti terhadap setiap tindakan yang dilakukan. Dan yang terakhir, dapat dijadikan sebagai patokan di masa yang akan datang. Kelemahan anggaran. Yang pertama, anggaran dibuat berdasarkan taksiran. Yang kedua, harus cermat dalam menyusun anggaran. Dan untuk yang terakhir, tidak boleh memaksa pihak lain dalam membuat anggaran. Berikut ini langkah-langkah dalam penyusunan anggaran. Yang pertama, menentukan pedoman anggaran. Pedoman yang dimaksud ini biasanya dapat dibuat berdasarkan perencanaan anggaran selama periode setahun sebelum memulai kegiatan yang direncanakan di masa depan. Kedua, penyusunan anggaran. Para manajemen hingga pimpinan perusahaan harus bekerja sama dengan tim finance untuk memudahkan pekerjaan penyusunan anggaran untuk rencana keuangan tahun depan. Dan yang ketiga, penentuan anggaran. Dalam menentukan anggaran wajib membahas besaran anggaran untuk pembuat kebijaksanaan. Melakukan koordinasi, anggaran baru bisa didiskusikan secara merata ke semua divisi. Dan yang terakhir, pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan anggaran setelah disetujui oleh semua pihak terkait. Pelaksanaan anggaran diawasi oleh manajer dan harus membuat laporan apakah anggaran tersebut benar-benar digunakan dan berjalan sesuai rencana atau tidak. Demikian penjelasan dari kami. Semoga ada ilmu dan manfaat yang bisa diambil. Terima kasih. Salam Budi Luhur.